Jadi statement of purpose itu apa? Nah, jadi ketika kita mendaftar kampus atau kuliah di luar negeri, terutama di Amerika, itu mereka kan nggak ada tes tertentu gitu ya. Kalau kita mungkin di Indonesia untuk masuk S1 gitu ya, SBMPTN atau yang lain sebagainya. Tapi di sini mereka bergantung pada dokumen-dokumen yang kita kirim gitu ya. Nah, jadi statement of purpose itu menyatakan tentang keinginan kita gitu ya, untuk tujuan kita atau motivasi kita untuk melanjutkan kuliah di tempat tersebut gitu ya. Nah, dan ini untuk mengungkapkan juga apa yang tidak tertulis di dalam resume atau CV kita. Nah, itu fungsinya seperti itu untuk statement of purpose atau personal statement. Nah, terus perbedaannya apa? Kalau personal statement sesuai dengan namanya, dia lebih personal gitu ya. Jadi dia menceritakan tentang lebih ke personal kita. Nah, tapi kalau statement of purpose murni untuk motivasi kita dan background kita dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung pada requirement atau persyaratan yang ditentukan oleh kampus atau departemen yang kita tuju. Nah, jadi tips yang pertama yaitu pastikan dulu bagaimana persyaratan atau requirement yang ditentukan oleh kampus atau departemen yang kita tuju gitu ya. Nah, jadi setiap kampus atau departemen itu punya persyaratan yang spesifik. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita jawab dalam esai tersebut gitu ya. Nah, jadi umumnya kayak motivasi atau mungkin pandangan kita atau perspektif kita tentang jurusan tersebut gitu ya. Nah, itu biasanya mereka menanyakan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mereka menanyakan tentang general gitu ya, tentang statement of purpose, bagaimana kita termotivasi untuk melanjutkan kuliah di situ gitu ya. Purpose kita apa sih, tujuan kita apa sih gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu bisa jadi yang seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, usahakan untuk fokus pada sisi positif dari diri kita gitu ya. Nah, terus kalau dalam menulis di bahasa Inggris, usahakan sebisa mungkin gunakan kalimat positif gitu ya, kalimat aktif. Jadi kalimat aktif itu kalimat yang menyatakan kita yang melakukan pekerjaan gitu ya. Jadi saya menendang bola gitu, itu contoh aja. Jadi kalimat aktif seperti itu. Jadi bukan bola ditendang kita. Jadi fokusnya ke kita yang sudah melakukan sesuatu gitu ya. Biasanya kayak kita melakukan research apa, itu diceritakan dengan sisi positif, sisi aktif gitu ya. Jadi orang feel-nya ketika membaca statement of purpose kita itu kayak kita yang aktif untuk melakukan banyak hal gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dan fokuskan pada sisi positif dulu. Jadi kita menulis kelebihan kita, terus pengalaman-pengalaman kita yang sangat mendukung kita untuk diterima di situ, kita tampilkan di situ. Nah, kita tonjolkan di situ. Nah, jadi seperti itu tips yang kedua. Nah, terus yang ketiga, berikan contoh tentang kelebihan kita tersebut gitu ya. Jadi contoh yang spesifik. Jangan hanya kita bilang kalau saya ini orang yang teamworknya bagus gitu ya. Saya ini orang yang bisa kerja under pressure, bisa kerja menyelesaikan deadline tepat waktu atau mungkin aktif di kegiatan apa, tapi detailkan tentang hal itu gitu ya. Nah, misalkan untuk yang teamwork itu ya, misalnya kita ceritakan kita dulu pernah di dalam sebuah tim riset, misalnya beranggotakan 10 orang dan kita menjadi leadernya gitu ya. Kita jadi pemimpinnya di situ. Kita menghandle teman-teman kita. Nah, itu satu hal yang contoh konkret itu yang akan terbayang gitu ya. Akan memudahkan untuk yang membaca atau mereview tulisan kita, itu akan lebih merasa kalau kita benar-benar punya hal itu gitu ya. Bukan hanya kita sebut kalau kita itu punya teamwork yang bagus, kita punya dedikasi yang bagus, tapi kita tunjukkan dengan contoh gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jika ada kekurangan, misalnya karena suatu hal gitu, misalnya GPA kita atau IPK kita nggak terlalu bagus gitu ya untuk apply. Misalnya persyaratannya IPK 3, kita cuma 3,1, kan seperti itu. Yang mungkin dari aplikan yang lain, dari yang peserta yang lain untuk yang mendaftar di situ itu termasuk rendah gitu. Tapi terangkan kenapa seperti itu gitu. Misalnya nilainya seperti itu karena emang rata-rata di kelas seperti itu, atau mungkin karena jelaskan misalnya karena tapi punya kelebihan yang lain gitu ya. Misalnya organisasi, misalkan
olimpiade atau mungkin kejuaraan-kejuaraan yang lain. Jadi itu bisa dimasukkan juga gitu ya. Jadi untuk menutupi kelemahan kita. Jadi yang kita tulis di CV atau di resume ketika ada kekurangan itu kita bisa tambal istilahnya ya. Kita bisa tambal di situ. Jadi kita bisa memberi memberi pembelaan lah ya atas kita kekurangan kita. Jadi orang tidak menganggap kekurangan kita sebagai kekurangan gitu ya, tapi sebagai sisi lain dari kita. Nah, jadi seperti itu. Tips yang kelima adalah usahakan singkat gitu ya. Jadi bayangkan reviewer atau yang untuk mengurus pendaftaran kampus itu dia setiap hari membaca berapa puluh atau mungkin ratus dokumen pendaftaran gitu ya, termasuk esai dan sebagainya. Profesor pun juga seperti itu mungkin. Nah, jadi alangkah sangat penting kalau kita buatnya singkat aja tapi to the point gitu ya. 1 atau 2 halaman cukup tapi to the point gitu. Jadi gampang untuk orang melihat dan juga memahami maksud kita seperti apa. Nah, itu. Terus yang terakhir, dan ini yang selalu saya tekankan di video-video sebelumnya, usahakan selalu proofread gitu ya. Jadi usahakan cek semua grammar, tata bahasa, spelling. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang emang fatal gitu ya. Jadi grammar memang bukan suatu hal yang besar ya, tapi ketika kita sudah banyak hal yang salah, itu akan mengganggu cara orang memahami tulisan kita gitu ya. Jadi orang menganggap kita kurang serius dan lain sebagainya. Jadi penting sekali untuk selalu mengecek grammar dan juga tata bahasa dan juga susunan kata dan lain sebagainya. Itu harus selalu dicek. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya kita coba akan bahas tentang struktur atau susunan penulisan yang bagus seperti apa. Nah, di sini akan coba aku bagi dalam 5 part. Nah, jadi ini tiap part bisa satu part, bisa satu paragraf atau mungkin lebih kalau emang ada hal lain yang difokuskan gitu ya. Jadi part pertama yang ditekankan di situ adalah tentang perkenalan diri. Jadi di paragraf pertama, di paragraf awal ada tentang perkenalan tentang diri kita gitu ya. Nah, jadi siapa kita? Misalnya kita sekarang student di mana, atau mungkin mahasiswa di mana, atau mungkin baru lulus. Dan kita nyatakan kalau kita ingin mendaftar di situ gitu ya. Kita punya tujuan untuk itu gitu ya. Nah, jadi kita buat singkat mungkin, perkenalan singkat, tapi yang terutama yang tidak ada di CV gitu ya. Tidak ada di resume. Jadi kita tambahkan perkenalan tentang diri kita di situ. Nah, itu yang part 1. Kemudian yang part selanjutnya atau part kedua itu adalah terangkan tentang dimensi past kita atau dimensi masa lalu kita. Apa itu dimensi masa lalu? Yaitu pengalaman kita gitu ya. Atau mungkin sejarah, mungkin riwayat pendidikan kita, riwayat pekerjaan kita secara singkat di situ, terutama pengalaman-pengalaman yang penting bagi kita dan relevan sekali dengan apa yang kita kerjakan di situ gitu ya. Apa yang kita apply di situ. Nah, itu usahakan sesuatu yang relevan gitu. Nah, jadi itu penting. Jadi di sini akan saya tekankan di situ. Kalau statement of purpose itu kita menerangkan tentang 3 dimensi diri kita. Tadi part 2 adalah dimensi past atau masa lalu. Nanti yang part 3 selanjutnya adalah dimensi present. Dimensi yang sekarang kita lakukan tuh apa gitu ya. Jadi misal kita udah lulus, kita setelah lulus itu kita sekarang ngerjakan apa. Terus kita punya rencana apa aja gitu ya. Terus yang keempat itu adalah dimensi future atau masa depan. Bagaimana dengan mendaftar program kuliah tersebut, di departemen tersebut, di kampus tersebut, bagaimana kita memandang kita ke depannya gitu ya. Kita mau berkarir seperti apa, kita mau melakukan riset seperti apa misalnya. Nah, itu diterangkan di situ. Nah, itu part keempat. Nah, yang terakhir adalah part kelima, adalah kesimpulan dan penutup gitu ya. Jadi, misal mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan di akhir atau mungkin kesimpulan dari semua yang itu. Dan juga itu bisa disampaikan di penutup. Tapi ini nggak wajib sebenarnya. Tapi ketika kita sudah sampaikan dari part 1, 2, 3, 4, yang terakhir ini opsional aja untuk kesimpulan dan penutup. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar jika ada pertanyaan. Silahkan. Dan juga link untuk
contoh yang tadi sudah disampaikan ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.